sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhina mu'allim mu'allifin hadal kitab syekh Muhammad bin Abdul Salam Syekh Hadratin Nabi Musa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istighfaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian jamaah pengajian Ma'had Jamiah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul kembali melanjutkan pengajian Syarah Hikam. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makalah terakhir yang kita baca kemarin, makalah ke 175, rubama ruziqul karim karamatu man lam takmul lahul istiqamah. Seringkali orang yang belum istiqamah ini diberikan karamah atau keramat. Keramat yang dimaksud di sini adalah kejadian luar biasa, bisa sholat di atas air, banjir, bisa terbang di atas awang-awang atau terbang di udara. Ini yang dimaksud dengan karamah adalah khariqul adah, ma yukhariqu atau ma yakhriqul adah, sesuatu yang merobek kebiasaan atau yang menembus batas kebiasaan. Biasa-biasanya orang itu ya harusnya dia lemah, tapi ini kok kuat banget, namanya itu keramat. Kalau yang dimaksud dengan keramat itu adalah kejadian khariqul lil adah, kejadian yang luar biasa, maka gak usah heran banyak dan seringkali orang yang belum istiqomah itu justru dapat karamah. Karena sebenarnya tujuannya bukan itu, tujuannya bukan keramat-keramat, bukan kejadian-kejadian luar biasa yang kita cari dari perjalanan kita belajar ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf tidak untuk tujuan mencari itu, tidak untuk tujuan mencari sesuatu yang sifatnya jaduk, apalagi dikdaya, apalagi itu. Selain itu, pokoknya sakti bukan, atau kejadian-kejadian yang sifatnya ini luar biasa bukan. Tapi justru yang dimaksud dengan karamah yang sesungguhnya, yang sejati, itu adalah iman kepada Allah dan terus bertambahnya keyakinan kepadanya. Satu lagi, ikut Rasulullah, itu karamah yang sejati. Kalau bisa istiqomah iman, tambah yakin kepada Allah, dan bisa istiqomah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, itulah yang disebut dengan karamah hakikiyah, karamah yang sejati. Oleh karenanya nggak boleh sedikit pun mengharapkan atau mencari keramat-keramat yang dimaksud itu. Nggak boleh sedikit pun kita ngarap-ngarap atau bahkan memburu, apalagi memburu nggak boleh. Kalau udah belajar
hikam kalau dia belajar tasawuf maka dilarang untuk mencari keramat-keramat itu. Nah, disampaikan di sini penjelasan-penjelasan yang diantara lain mengutip perkataan dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yaitu gurunya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, innama hihuma karamatani jami'atani muhitatani. Sesungguhnya hanyalah ada dua karomah yang mengumpulkan dan juga meliputi keseluruhan karomah. Artinya yang paripurna. Karomah yang sesungguhnya, karomah yang paripurna itu ada dua. Apa itu? Karomatul iman, yaitu karomah iman bimazidil iqan, dengan tambahnya keyakinan, wa syuhudil iyan, dan juga menyaksikan dengan pandangan mata, iyan. Wa karomatul amali, yang kedua yaitu karomah perbuatan, alal iqtidai, atas mengikuti, wal mutaba'ati, dan juga yang mengikuti Rasulullah, wa mujanabatid da'awi, dan juga menghindarkan pengakuan-pengakuan, keakuan-keakuan, wal mukhadi'ati, dan juga kepura-puraan, tipuan. Faman u'tiyahuma, maka siapa orang yang diberikan dua karomah ini, tsumma ja'ala yashtaku, kemudian mulailah dia yashtaku, itu mulai dia merindukan, ila ghairihima, kepada selain dua karomah ini, fahuwa abdun mughtarrun, maka dia adalah hamba yang tertipu, hamba yang terbujuk, kadzabun, yang bohong. Laisa dza hadzin, yang tidaklah dia orang itu dza hadzin, itu mempunyai bagian fil ilmi wal amali, dalam ilmu, wal amali, dan juga dalam amal, bisawabi, dengan kebenaran. Kaman ukrima bisyuhudil maliki, seperti orang yang dimuliakan untuk menyaksikan sang raja, ala na'tir ridho, atas sifat ridho, faja'ala yashtaqu, lalu kemudian dia menginginkan, dia merindukan, ila siyasati dawabi, dalam mengatur kendaraan perang, mengatur kendaraan, wa khalqir ridho, wa khalqin ridho, dan dia mencopot ridho, mencopot keridoan. Titik. Wa kullu karamatin la yashabuha ridho, dan padahal setiap karamah la yashabuha, yang tidak mengiringi akan karamah apa ridho, ridho anillahi, pada Allah Ta'ala, wa minallahi, dan dari Allah Ta'ala, fasahibuha, maka pemilik karamah itu mustadrajun, adalah orang yang di istidraj, atau orang yang dibongbong, dipur, magrurun, yang tertipu, terbujuk, wa naqisun au halikun, dan orang yang kurang, naqisun kurang, au halikun, atau orang yang rusak, matburun, yang dosa, yang terkena dosa. Keramat yang sesungguhnya, karomah yang sejati, itu cuma ada dua, dan ini akan meliputi seluruh karomah yang lain. Kalau udah ada matahari, ya bohlam-bohlam udah nggak perlu. Kalau udah siang, udah terang benderang, maka yang lain juga, lampu-lampu lain udah nggak perlu. Begitu juga dua karomah ini. Dua karomah ini kalau sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka cukuplah dua itu. Nggak perlu keramat-keramat yang lain. Nggak perlu kejadian-kejadian luar biasa yang seolah-olah itu menakjubkan untuk orang yang menyaksikan. Itu seolah-olah menakjubkan, tidak perlu. Apa saja dua karomah yang dimaksud di sini? Dua karomah yang dimaksud di sini adalah karomah iman dan yakin yang terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karomah yang pertama. Yang pertama iman yang tempatnya di hati. Apakah iman saja cukup? Tidak, tapi harus amal. Jadi selain iman dan tambahnya keyakinan kita kepada Allah, yakin betul bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yakin betul bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tambah terus husnuzonnya kepada Allah, tambah terus dia baik sangkanya kepada Allah, semakin yakin kepada wujud belas kasihnya Allah,
tambah terus, maka dia sudah dapat karomah yang pertama ini, namanya karomatul iman wal iqon. Nah, tapi bukan hanya cukup sampai di situ, harus terwujud melalui amal. Amal didasari dengan iman. Amal yang mewujud ini nanti adalah amal yang bentuknya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ditambah juga mujanabatid da'awi, menjauhi aku-aku. Selain mutaba'ah, al-iqtida' wal mutaba'ah, ngikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini juga perlu mujanabatid da'awi, menghindarkan aku-aku atau klaim-klaim. Kalau udah bisa merasakan keimanan dan keyakinan yang terus bertambah, yang kedua sudah bisa mengikuti jejak laku Rasulullah, ya sholatnya, ya puasanya, ya tadarruknya. Selanjutnya jangan lupa hilangkan yang namanya klaim-klaim. Gua bisa nih, kayaknya yang sampai tahap ini cuma gua doang, yang lainnya emang enggak. Ini mah aku, hasil perolehanku ya dari riyadhah, dari latihan-latihan, dari bimbingan para guru, ya aku udah sampai di sini aku. Ya, kalian mah belum pada sampai di sini. Levelku lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ini yang namanya aku. Ini juga harus dihilangkan. Kalau orang sudah bisa tiga ini, bisa iman dan terus bertambah yakinnya kepada Allah, bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan bisa menghilangkan aku, bisa menghilangkan klaim-klaim bahwa itu adalah kebolehan saya, maka dia sudah mendapat karomah yang sesungguhnya. Disambit berdarah nggak apa-apa, sambit berdarah emang dia berdarah. Terus nggak punya duit mulu ya nggak apa-apa, orang nggak punya duit juga nggak bakal mengurangi. Jangankan bukan nabi, kita kan bukan nabi ya, nabi aja miskin itu tidak menghilangkan nubuwah risalahnya, dan juga tidak masuk dalam kategori maksumnya. Jadi yang dimaksud dengan ismah, terlindungi nabi, itu dijaga dari maksiat, bukan dijaga dari miskin. Bukan, miskin mah tetap miskin, wali juga miskin, gimana nggak apa-apa miskin juga, karena memang tidak yang dimaksud dengan ismah kalau buat para nabi. Kalau buat para wali namanya mahfud. Kalau nabi maksum, wali disebut mahfud, itu tidak terlindungi atau tidak terjaga dari penderitaan. Menderitalah nggak apa-apa, tapi yang penting tiga ini masih iman kepada Allah, ikut Rasulullah, dan ngilangin pengakuan. Kalau di sini Syekh Abdul Hasan Asy'ari menyebutkan dua, ini tiga. Maksud saya tiga di sini, ada satu lagi yang saya pisah, yaitu menghilangkan pengakuan. Kalau orang sudah diberikan ini semua, udah anteng, udah cakep-cakep, bisa tambah yakin kepada Allah, bisa mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad semua, mulai dari ajaran ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, udah bisa menghilangkan klaim-klaim bahwa ini ibadahku, ini sholat puasaku, udah bisa menghilangkan itu. Tapi tiba-tiba dia justru pengen pindah ke tempat lain, tiba-tiba dia pengen beralih kayak orang-orang, nggak pengen begitu, pengen kayak orang ini yang punya ilmu hikmah, pengen didatengin banyak orang supaya dimintain tolong, jadi bisa kasih manfaat ke banyak orang. Kalau pengen begitu, berarti dia muhtarun kadzabun, berarti dia orang yang justru ketipu dan orang yang bohong. Yang kayak begini justru orang yang nggak punya ilmu, artinya pengetahuannya kurang. Udah benar-benar Allah tempatkan dia di situ, udah benar-benar dia beramal sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, menghilangkan klaim-klaim, tapi justru pengen pindah kayak orang di bawahnya levelnya. Ini orang yang seperti ini, dia abdun mughtarrun, ini hamba yang tertipu, terbujuk. Sama halnya seperti seorang hamba atau seorang budak, seorang pelayan. Ini pelayan udah disuruh tetap di rumah atau tetap di istana aja. Pokoknya di istana, jangan kemana-mana.
dan bareng terus sama raja. Raja kamar mandi itu tungguin di luarnya maksudnya. Raja mau pergi dia ikut bawain termosnya. Kadang raja masuk ke masjid ya dibawain sendalnya sama dia, ikut dan bisa melihat raja terus. Kemana aja dia bisa menyaksikan keagungan sang raja ini. Udah ditempatkan seperti ini, rajanya ini pasti ridho, seneng banget, pasti cinta nih sama hamba yang seperti ini, pasti cinta sama pelayan yang seperti ini. Karena dimanapun dia ada, sang raja ada, dia menyertai. Kira-kira raja itu cinta apa nggak tuh sama pelayan yang gitu? Cinta banget. Udah diberikan cinta ridhonya si raja kepada dia, tapi si hamba ini malah justru pengen bosen di sana mulu kayaknya. Kali-kali enak kali ya jadi pemimpin perang, kali-kali enak ya jadi komandan pasukan, atau kalau enggak inilah ngatur-ngatur kendaraan istana, kali-kali ini di parkiran istana gitu supaya ada ini yang sabetannya banyak kan dari istana. Pengen ke tempat lain, padahal justru di tempat yang awal dia bisa menyaksikan sang raja, sang rajanya ridho kepada dia, harusnya dia ridho juga kepada raja, tapi ini justru malah minta pindah ke tempat yang lain. Nah ini namanya abdun mughtarun. Ini namanya hamba yang tertipu dan terbujuk oleh rayuan nafsunya sendiri. Nah, prinsipnya di sini karomah apa juga namanya karomah, keramat apapun itu kalau Allah nggak ridho, artinya Allah tidak memandang dia dengan kecintaan. Karomah apapun ini malah justru bisa menjadi istidraj. Karenanya para wali itu justru kalau punya karomah malah ngeri, takut, ya Allah apa nih? Enggak, saya nggak pengen begini ya Allah. Malah ngeri, khawatirnya Allah justru nggak ridho dengan itu, karena bisa melalaikan dia dari memandang Allah, justru memandang kebisaannya, atau justru memandang pemberian Allah. Lalai kepada Allah karena memandang pemberian Allah berupa karomah-karomah itu. Kalau tidak diiringi oleh ridho Allah, maka itu sama aja istidraj namanya sang wali, atau banyak ya semua wali ini pasti dengan karomah ini bertindak hati-hati, khawatir kalau itu bisa memalingkan dia dari wajah Allah. Lagi pula saudara, Nabi Muhammad SAW itu diutusnya kan liutammima makarimal akhlak, bukan untuk menyempurnakan digdayaan, bukan untuk menyempurnakan kesaktian, bukan. Nabi Muhammad liutammima makarimal akhlak. Padahal kalau diukur kan ada jabatan, ada kemampuan. Orang yang makin tinggi jabatannya pasti makin tinggi kemampuannya. Jabatan RW doang mah ngaji RW ini ya dia bisa punya kemampuannya ya buat bikin kebijakan seputar RW gitu aja, bikin maulid keliling lah RW doang, pindah ke RW lain dah belum terima. Ada jabatan dan ada kemampuannya, makin tinggi lagi maka kemampuannya makin tinggi juga. Presiden dia satu negara, dia bisa punya kemampuan untuk mengelola atau punya otoritas buat ngatur satu negara. Jadi makin tinggi jabatan pasti makin tinggi kemampuan. Betul gitu ya? Makin tinggi jabatan, makin tinggi kemampuan. Nabi Muhammad SAW itu jabatannya paling tinggi dibanding makhluk apapun. Bahkan dibanding malaikat muqarrabin atau malaikat hamalatul arsy yang mikul arsy, Nabi Muhammad tetap pertama. Jadi jabatannya paling tinggi nggak tuh dibanding yang lain? Paling tinggi. Harusnya kemampuan Nabi tinggi nggak harusnya? Tinggi harusnya. Tapi ternyata kemampuan yang saya maksud dengan kemampuan di sini untuk Nabi namanya mujizat. Mujizatnya biasa-biasa aja. Mujizatnya tidak sebanding dengan jabatannya. Harusnya kalau jabatannya begitu, orang malaikat Jibril aja yang di bawah Nabi Muhammad, malaikat Jibril aja yang di bawah Nabi Muhammad itu bisa ngangkat gunung Uhud. Apalagi Nabi Muhammad, harusnya bukan cuma ngangkat gunung Uhud, harusnya semua planet sama Nabi Muhammad itu bisa.
Tapi apakah Allah berikan itu? Enggak. Karena apa? Yang Allah inginkan bukan itu. Yang Allah inginkan itu adalah akhlak yang baik. Andai Nabi Muhammad jabatannya itu, andai Nabi Muhammad mukjizatnya yang saya sebutkan kemampuan tadi kalau hubungan dengan jabatan, andai mukjizatnya Nabi Muhammad itu disesuaikan dengan jabatan Nabi Muhammad yang asyraful khalq, pasti nama Nabi Muhammad aja ditulis bisa ngidupin orang yang udah mati. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idoman ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami. Andai kudrah atau jabatan Nabi itu, andai ayat-ayat atau mujizat Nabi Muhammad disesuaikan dengan jabatan Nabi Muhammad, maka ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami, ay ahyasmuhu dari sarrimami hina yud'a. Nama Nabi Muhammad aja kalau disebutkan, bukan ditulis, disebutkan Muhammad gitu aja, orang udah meninggal nih, Muhammad hidup lagi. Tapi apakah Allah wujudkan itu? Enggak. Karena memang yang Allah inginkan bukan itu. Yang Allah inginkan adalah yutammima makarimal akhlak. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena percuma saudara, orang saktinya kayak apa? Saktinya ngalahin malaikat Jibril dah. Ngalahin malaikat Jibril saktinya. Tapi kalau akhlaknya nggak ada, kalau akhlaknya nol, kira-kira bisa ngajak orang nggak tuh? Nggak bisa. Ustaz Fatullah sakti nih, saktinya bener-bener, wah sakti sedunia ada pokoknya. Maaf, nggak ada akhlaknya. Ya, dia nggak ada akhlaknya. Dia pengen ngajak siapa? Mau ngajak orang ceger, ngajak supaya orang ceger. Dia ngajak orang ceger supaya mau kerja bakti misalnya gitu. Tapi dia kagak ada akhlaknya. Kalau datang ke rumah orang, kopi, lu nggak punya anak perawan apa? Semuanya sama dia ya dipalak-palakin. Kira-kira yang diajak nih orang ceger pada mau nggak tuh? Nggak pada mau. Sakti kayak gimana juga? Walaupun saktinya tingkat tinggi, saksinya tetap kalau akhlak nggak bakal ada orang yang simpati. Makanya Nabi Muhammad tidak diutus untuk mujizat-mujizat yang besar-besar itu enggak. Tapi justru Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak Nabi Muhammad itu justru mujizat. Akhlak Nabi Muhammad itu justru adalah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah yang nggak bisa dibantah. Dan begini saudara, orang itu kan dididik pertama lewat keluarga ya, keluarga. Habis itu keluarga, biasanya masyarakat. Masyarakat pendidikan dah ikut menunjang. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluarga 2 bulan dalam kandungan, ayahnya udah nggak ada. Ibunya 6 tahun doang. Selesai 6 tahun udah nggak ada, diurusin sama Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib 2 tahun, Abdul Muthalib ya punya wibawa, kemudian juga terpandang, tapi nggak lama, 2 tahun doang. 2 tahun setelah itu diasuh oleh siapa? Paci, pamannya, encing, sama encingnya, sama pamannya, Abu Thalib, sampai Abu Thalib wafat. Ya asuh sama pamannya. Tapi Abu Thalib, ya bagaimanapun Abu Thalib, walaupun ini khilafiyah ini ya, bagaimanapun Abu Thalib belum bersyahadat, walaupun iman syaratnya tidak, ini menurut syarat iman ya, syarat iman ya. Kalau syarat iman itu tidak disyaratkan untuk mengucapkan, beda sama syarat Islam ya. Kalau syarat Islam harus iqrarun bil lisan, harus. Tapi kalau syarat iman nggak harus mengucapkan. Ada orang dia iman hatinya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, belum sempat mengucapkan, maka dia bukan Islam. Terus bagaimana hukumnya? Ya hukumnya dia tidak punya hak muslim. Dia tidak punya hak muslim ketika meninggal pun nanti dia tidak
punya hak untuk diurus-urusi seperti jenazah muslim karena belum sempat ngucapin syahadat itu. Tapi kalau hatinya iman betul-betul, nah kalau hatinya iman betul-betul, maka imannya di sisi Allah diterima. Tapi hukum dunia dia nggak terima, hak-hak sebagai muslim. Nah menurut pendapat ini, ulama mengatakan Abu Thalib sudah iman, cuma belum mengucapkan syahadat. Karena belum mengucapkan syahadat, ya tidak punya hak-hak muslim. Walaupun ada juga riwayat yang mengatakan Abu Thalib itu Allah bangkitkan lagi, Allah hidupkan lagi. Pernah dengar salah ya? Allah hidupkan lagi syahadat kepada Muhammad. Ini kalau buat orang-orang sana mah, apaan tuh, ada itu doib. Tapi ada riwayat itu. Ada riwayat Abu Thalib dihidupkan lagi, kemudian syahadat kepada Rasulullah. Nah ini yang dipegang juga oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Abu Thalib itu sudah iman. Nah kembali kepada masalah iman ini, tentang keimanan. Jadi nggak pas habis itu ya. Jadi keimanan itu, ya keimanan yang Nabi Muhammad tadi, asuhan, masalah asuhan Nabi Muhammad. Asuhan Nabi Muhammad Abu Thalib. Abu Thalib, selain itu Abu Thalib juga anaknya banyak. Orang Sayyidina Ali titipin aja Nabi Muhammad, titipin abangnya Ali Kiwik Ja'far ya. Ja'far beda 8 tahun. Sayyidina Ali dengan Ja'far itu beda 8 tahun. Jadi Ja'far dulu, Ja'far bin Abi Thalib, baru Sayyidina Ali selisihnya usianya 8 tahun. Jadi lebih tua Ja'far. Ini dititipin kepada Abbas. Abbas ya abangnya juga, abangnya Abu Thalib, abang Nabi. Anaknya banyak, ya nggak bisa. Secara keluarga pendidikan Nabi Muhammad ya begitu, minim semuanya. Sekarang masyarakat apa yang mendidik Nabi? Ya orang doyan minum, doyan perempuan. Nanti dikit-dikit kalau buat ini refreshing berantem, perang, refreshingnya perang. Bukan main game perang-perangan, bukan perang beneran. Masyarakat apa yang mendidik Nabi? Begitu modelnya. Sekolahan apaan, belum ada jamiah, belum ada ikhwaniyah, belum ada alki, pesantren boro-boro belum ada. 3 ini nggak ada semua. 3 ini tidak wujud. Ya keluarga tidak ada yang mendidik, masyarakat juga, masyarakat apa yang mendidik Nabi seperti itu. Sekolah juga nggak ada. Tapi kok Nabi muncul dengan akhlak yang mulia. Ini kan mukjizat namanya ini. Berarti siapa yang mendidik Nabi? Yang mendidik Nabi langsung Allah. Itu yang disebut Muhammadun hajarun la kal hajari, gitu ya. Basyarun la kal basyari. Terus apa yang bisa Basyar Muhammadun basyarun la kal basyari. Bal huwa kal yakutu bainal hajari. Iya, Nabi Muhammad manusia, nikah juga, ya kadang-kadang jalan-jalan juga ke pasar, kadang-kadang ya lapar juga, minum makan biasa, tapi nggak kayak manusia biasa. Semuanya akhlak, ya sarana-sarana yang bisa terbentuknya akhlak pada waktu itu nggak ada, tapi Nabi Muhammad ini bisa terbentuk. Innaka ala khuluqin adzim. Ini mujizat apa yang lebih agung dibanding ini? Nggak ada. Itu mujizat yang paling agung. Mujizat yang paling agung adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah Al-Quran tentunya. Al-Quran, setelah itu ya Nabi Muhammad itu sendiri. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Al-Quran berjalan. Karena khuluquhu Al-Quran. Jadi dua-duanya itu sama. Dua-duanya ya seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Ini mujizat yang sesungguhnya ini. Nggak ada sakti-saktinya, nggak ada dikdaya-dikdayanya, maksudnya biasa-biasa aja, tapi akhlaknya ini benar-benar akhlak yang mulia. Ini yang ingin dibentuk oleh Allah
melalui Nabi Muhammad adalah akhlak yang mulia ini. Jadi jangan sekali-kali kita nyari itu tadi, jangan sekali-kali kita nyari keramat-keramat yang dimaksud khariqul ada itu, nggak usah dicari. Jadi kita nyarinya apa ya? Nyarinya istiqomah untuk bisa iman, tambah yakin, istiqomah bisa ngikutin Nabi, dan juga menghilangin klaim-klaim bahwa gua bisa, bahwa aku bisa, itu dihilangkan. Gunting kuku, ya sering-sering gunting kuku, nggak boleh. Sering-sering sholatku, ilmuku, bapakku, terus nasabku, jangan sering-sering gitu, dibuang kukunya semua, karena itu bukan kebisaan kita, itu Allah yang menunjukkan. Wa qala sayyidi Abul Hasan Al-Mursi radhiyallahu anhu, laisa sya'nu man tutwa lahul ardu. Perkaranya bukanlah orang tutwa yang dilipat lahu untuknya apal ardu bumi. Fa idza huwa bi Makkah, maka tiba-tiba dia ada di Mekah. Wih, langsung cus sampai Mekah. Wa ghairuha, dan lainnya minal buldani, dari berbagai macam negeri. Inna masya'nu, tetapi perkaranya yang terpenting man tutwa anhu awsafu nafsi, yaitu orang yang dilipat darinya awsafu nafsi, sifat-sifat dirinya atau sifat-sifat nafsunya. Fa idza huwa inda rabbih, maka tiba-tiba dia ada di sisi Tuhannya. Bukan melipat bumi kemudian bisa dalam waktu 1 jam bisa sampai Mekah, bukan. Dari sini jam 10 sampai sono udah Jumatan. Lah orang di sini jam 10 sono masih jam 6. Jumatan gimana? Ini kan 4 jam ya, 4 jam dari sini ya. Udah Jumatan sini, mana Mekah? Baru jam 10 Bang di Mekah. Di sini jam 2, di sana baru jam 10, Jumatan di mana, Bang? Bukan itu, melipat bumi dari sini ke Cirebon. Selesai. Dari sini ke Cirebon nggak pakai Luragung, pokoknya merem aja, yang penting ada di pengimaman, pegang tasbih, tahu-tahu ada di samping sawah, sampai. Bukan itu yang dimaksud dengan karomah, bukan itu yang dimaksud dengan karomah, bukan melipat bumi sehingga bisa jalan ke sana kemari tiba-tiba ke berbagai negeri, bukan. Tapi yang dimaksud karomah bukan melipat bumi, tapi melipat nafsu kita, melipat sifat-sifat diri kita, sifat-sifat diri kita, seperti klaim-klaim keakuan tadi, aku bisa ini, aku bisa itu, dilipat, dihilangin semua itu, dan tiba-tiba kita sudah ada di sisi Tuhan kita. Itu karomah yang sesungguhnya. Kenapa kok bisa tiba-tiba seperti itu? Karena memang kita sudah menghilangkan diri kita. Kemarin di makalah yang sebelumnya, tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi. Wujudkan sifat-sifat kehambaanmu, bahwa aku hina, tiba-tiba Allah angkat. Aku fakir, tiba-tiba Allah kaya. Aku rendah, tiba-tiba Allah tinggikan. Itu langsung tiba-tiba gitu. Tapi harus benar-benar dilipat dulu itu hawa nafsunya. Hawa nafsunya dilipat, kemudian wujud sifat kehambaan, maka akan Allah tolong dengan sifat ketuhanan Allah. Ini yang dimaksud dengan karomah yang sesungguhnya. Bukan melipat bumi atau bisa melipat waktu, bukan. Benar-benar kalau untuk muhaqqiqin, untuk orang-orang ahli hakikat yang sesungguhnya, itu keramat-keramat yang khariqul adah cuma hiburan doang dan nggak dianggap sama mereka. Ya paling buat hibur-hiburan doang, ya buat cerita-cerita, buat hiburan-hiburan, walaupun memang punya manfaat, ada manfaatnya, antara lain kalau buat dakwah ya, buat dakwah memang. Tapi jangan sampai nyaman di situ. Kalau nyaman di situ nggak ketemu-temu nanti. Itu hanya buat ini aja, alat untuk menyampaikan. Namanya alat kan kayak kendaraan. Kita kan nggak selamanya diangkut. Pasti kita harus turun. Oh, dia sampai tujuannya. Masa mau diangkut terus? Walaupun angkotnya cakep, ini angkotnya banyak orang yang lihat. Ya lu mau tidur di angkot, mau terus di angkot, iya habis enak kok di sini, nyaman pokoknya. Sama orang yang
nyaman dengan karomah, enak lu punya karomah begini, bisa ini bisa itu. Lu nggak pengen sampai ke Allah, nggak sampai akhirnya tetap di situ aja. Ini himbauan-himbauan yang diberikan oleh guru-guru sufi seperti Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Wa dzukira inda Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan ditanyakan di sisi Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu apa al-karamatu, karamah. Tanyakan keramat. Disebutkan ada orang menuturkan tentang keramat ini, keramat itu. Sebutkan dia bisa ini, dia bisa itu, si fulan bisa ini. Faqala, maka berkata Sahal, wa mal ayatu wa mal karamatu hiya syai'un tanqadi liwaqtiha. Wama, dan itu apa? Wama al ayatu, dan apa sih itu yang namanya mujizat atau tanda kekuasaan Allah? Wamal karamatu, dan apa sih itu yang namanya karamat, kejadian luar biasa para wali? Hiya syai'un, dia hanyalah sesuatu tanqadi liwaqtiha, yang bakal habis liwaqtiha, untuk waktunya karamat atau ayat. Walakin akbarul karamat, atau walakinna akbarul karamat, tetapi keramat yang paling besar antubdala khuluqan madmuman, atau antubaddila khuluqan madmuman min akhlaqi nafsika bi khuluqin mahmudin, bahwasannya engkau bisa mengganti akhlak tercela dari akhlak dirimu, engkau ganti bi khuluqin mahmudin, dengan akhlak yang terpuji. Bukan bisa ini bisa itu, bukan hebat ini hebat itu, sakti ini sakti itu, bukan. Itu nanti pada waktunya habis juga yang seperti itu. Jangankan karomah wali, mukjizat aja habis. Sampai sekarang belum ada yang dapat, belum ada yang tahu di mana cucunya onta Nabi Soleh. Mana coba? Cucu loh, cucunya onta Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh kan bisa keluar dari batu. Belum ada yang ketemu. Manakah cucu onta Nabi Soleh? Kalau pernah emang ada sakti, berarti cucunya sakti nih. Nggak ketemu, udah habis rasanya. Tongkat Nabi Musa, ambil sekarang nggak ada yang ketemu. Yang dipegang sama Harry Potter, bukan. Nggak ada, habis. Pokoknya udah habis pada waktunya yang namanya keramat. Tapi keramat yang sesungguhnya, karomah yang sesungguhnya, itu kita bisa mengganti akhlak buruk dengan akhlak baik. Itu yang namanya karomah sesungguhnya. Ini yang tadi disebutkan sama Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau sungguh berada di akhlak yang mulia. Hebat kayak apa juga kalau dia ya kencing pinggir jalan juga. Kita diajak sama orang sakti yang ngajak kita, ya, tapi motor kita dikencingin, mau nggak? Orang sakti padahal itu dia orang sakti, semua bisa. Orang ini kalau habis ngajar dibuka gini aja duitnya 1 M, tapi habis ngajar kita, motor kita dikencingin. Kira-kira kita bakal nurut nggak sama dia? Yang ada akhlaknya, nggak ada akal kita nurut. Akhlak itu yang baik. Ada khalqun, ada khuluqun. Kalau khalqun itu, kalau ada khalqun itu artinya makhluk, tapi ini khuluq. Atau khalqun bisa juga artinya penciptaan, artinya bentuk fisik, khalqun. Nah kalau ini khuluq, ini bukan fisik, tapi ini adalah bentuk pekerti, budi pekerti. Wa qala ba'dul masyayikh, dan berkata sebagian guru-guru, la tu'jibu mimman lam yadha fi jaybihi syai'an, janganlah engkau heran, kagum pada orang lam yadha fi jaybihi, yang tidak pernah meletakkan sesuatu di kantongnya, syai'an, meletakkan di kantongnya syai'an akan sesuatu, fayudkhilu, lalu dia memasukkan yadahu, tangannya, fi jaybihi, dalam kantongnya, fayakhruju, lalu keluar minhu, dari jaib, dari kantongnya, apa ma yuridu, sesuatu yang dia inginkan. Nggak usah heran kalau melihat orang nggak pernah ngerasa nabung sih, nggak pernah ngisi, tahu-tahu ATM keisi, nggak pernah ngerasa ngisi di kantong, tahu-tahu di kantong jas ada aja duit. Jangan heran yang begitu mah. Jas minjem jasnya, jas orang ya duit orang.
ketukar, mana udah ada namanya lagi, Ustadz Kusoy buat akad dipinjem, sekalian mas kawinnya di situ. Lah gue nggak pernah naruh mas kawin di sini ya. Itu punya Ustadz Kusoy buat besok akad. Jangan heran dengan orang yang nggak pernah merasa menaruh sesuatu di kantong uang misalnya, tahu-tahu ada uang, ambil lagi, nggak habis-habis, ambil lagi. Jangan heran, itu mah biasa yang begitu. Terus bagaimana? Harusnya walakin ta'ajjabu, tetapi heranlah engkau mimman yad'u, kepada orang yang meletakkan fi jaybihi sesuatu, fi jaybihi dalam kantongnya syai'an sesuatu, fayadkhulu lalu dia memasukkan yadahu akan tangannya fi jaybihi dalam kantongnya, fala yajiduhu, kemudian dia tidak menemukan akan sesuatu, fala yataghayyaru, maka kemudian tidak berubah, man fala yataghayyaru, kemudian dia tidak berubah man. Habis khotib Jumat kantongin masukin, Jumat kedua kantongin masukin, Jumat kedua masukin lagi, sampai 3 bulan dia udah nabung, toto hilang. Wala yataghayyaru, tapi nggak berasa sedih sama sekali. Nah, itu karomah. Iya, tapi yang namanya gondok juga ini. Amplop sialah gitu, amplop sial gitu. Udah umpetin ketahuan aja. Itu justru karomah yang begitu. Dia udah masukin, ya sehari 2 hari, tahu-tahu gitu ya, hilang gitu aja, dan nggak berubah, nggak ada sedih, nggak ada susah. Itu karomah yang sesungguhnya. Kalau yang pertama tadi biasa, nggak pernah masukin, tahu ada kayak sulap gitu, tahu keluarin ada 100 ribuan, keluarin kelinci, keluarin burung gitu ya. Itu mah biasa yang begitu. Justru yang hebat nggak pernah, justru yang hebat dia nabung atau dia masukkan ke dalam sakunya, tapi begitu diambil udah nggak ada semua, dan la yataghayyaru, nggak berubah sama sekali, nggak ada yang namanya keluh kesah, nggak ada yang namanya kesedihan, gondok tuh nggak ada. Ini wali benar-benar nih. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak sedih, mau uang setahun ya boleh dia ngumpulin. Tuh Ustaz, gitu yang namanya fadilah, yang namanya karomah yang benar tuh yang begitu. Apalagi yang bisa baca pikiran orang. Fayakhruju minhu ma yuridu. Fala yaktaru. Wa qila li Abi Muhammad al-Murta'ish radhiyallahu anhu inna fulanan yamshi 'alal ma'. Ada yang mengatakan kepada Syekh Muhammad al-Murta'ish, itu si fulan bisa jalan di atas air. Faqala, maka berkata Syekh Muhammad, berkata Abi Muhammad al-Murta'ish, indi man makkanahullahu min mukhalafati hawa. Itu ya. Fa yadkhulu inna fulan yamshi 'alal ma'. Faqala, maka berkata Syekh Abu Muhammad al-Murta'ish, indi man makkanahullahu min mukhalafati hawahu fahuwa a'dhamu minal masyi 'alal ma'. Menurutku, man orang makkanahullahu, yang mentamkin atau yang menguatkan Allah, mengokohkan Allah, mengokohkan akan yang siapa Allah min mukhalafati hawahu, dari menentang hawa nafsunya. Fahuwa, maka orang yang bisa melawan hawa nafsunya, ini a'dhamu, lebih agung, minal masyi 'alal ma', daripada jalan di atas air, wal hawa, dan di atas udara, awang-awang. Ini lebih hebat orang yang bisa melawan hawa nafsunya dibanding orang yang bisa jalan di atas air atau bisa terbang. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu anhu, law anna rajulan basata musallahu, andai seorang laki-laki ini menggelarkan sejadahnya, musola di sini maksudnya tempat sholat selembar doang, bukan musola wakaf, bukan. Musolahu ini tempat sholat, ya sejadah lah kalau kita. Andai seseorang ini bisa menggelarkan sejadahnya alal ma'i, di atas air, wa tarabba'a fil hawa, dan dia bisa sila di udara, keren sila udara.
Fala tagtarru, andai ada orang yang begitu, fala tagtarru bihi, maka janganlah engkau tertipu dengannya. Hatta tanduru, sehingga engkau melihat kaifa tajidunahu fil amri, bagaimana kalian menemukan fulan, menemukan rajul fil amri wan nahi, dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang penting dia amar ma'ruf nahi mungkar atau enggak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu nyuruh baik, larang yang buruk. Kalau nyuruh beda sama ngajak, beda sama ngajak. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Nah itu di bawahnya ada da'ilallahi fal mustamsiku nabihi. Jadi ada da'a, nabi dakwah, ada nabi al-amiru an-nahi. Kalau nyuruh sama ngelarang, itu berarti Nabi sudah seperti ayah kepada anak-anaknya. Nyuruh, namanya nyuruh, ya salat, nyuruh. Pada makan, pulang, tidur, nyuruh tuh. Larang juga begitu, jangan, larang. Nabi melarang. Dakwah gimana? Oh dakwah enggak, dakwah kepada yang bukan orang dekatnya. Dakwah, Nabi dakwah kepada raja yang belum Islam misalnya, dakwah. Nah dakwah ini harus lebih lembut, dakwah ini harus lebih simpatik. Dakwah ngajak, artinya dakwah itu ngajak. Da'a yad'u dakwatan, itu artinya ngajak. Yang ngajak nggak boleh ngancem. Lu makan nggak, lu gampang kalau nggak makan. Namanya bukan ngajak itu. Kalau ngajak harus dengan bujukan, dengan rayuan. Silakan, ini kopi nggak ada di sini. Ini kopi cuma dari Blitar, cobain deh. Oh enggak, oh ya udah nggak apa-apa kamu mau. Gitu yang namanya dakwah, itu ngajak. Tapi kalau sama teman mah atau sama sahabat, apalagi sama keluarga, namanya bukan ngajak, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dua-duanya hadirin, amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah ngajak, ini semuanya dasarnya sayang. Dasarnya sayang kepada orang yang diajak. Dasarnya bukan benci kepada mungkaran, bukan benci kepada kemungkaran. Kalau dakwah dasarnya benci kepada kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya benci kepada kemungkaran, repot urusannya. Yang ada seperti orang nyuci sarung, nyucinya pakai ada comberan, jadi nyuci pakai yang kotor, gimana mau bersih? Orang dia nyuci dengan kebencian, nyuci dengan sesuatu yang kotor, gimana mau bersih? Jadi dasarnya sayang, bukan kebencian kepada kemungkaran, bukan. Nabi Muhammad, demikian juga para wali, kalau punya kesaktian apapun wali itu, lihat dia amar ma'ruf nahi mungkar enggak? Artinya dia amar ma'ruf nahi mungkar ini atas dasar sayang tadi. Sayang enggak dia sama makhluk Allah? Sayang enggak dia sama orang, sama manusia maksudnya? Kalau dia sayang, kemudian kelihatan akhlaknya, akhlak hablum minan nasnya benar-benar ketara, maka justru itulah yang harus kita kagumi, bukan kesaktian-kesaktian itu. Ini amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kaifa tajinahu fil amri wan nahi. Gimana dia tegas nggak dia dalam urusan perintah-perintah agama? Sholat, ayo pada sholat. Puasa pada puasa. Larang juga gitu, ayo jangan pada mabok, ayo jangan pada curang, jangan pada ngurangin timbangan. Dia tegas nggak dalam hal itu? Kalau dia tegas dalam hal itu atas dasar sayang, maka itulah yang harus kita kagumi. Itulah karomah yang sesungguhnya. Jangan tertipu dengan kesaktian, dengan kedikdayaan, dengan yang khariq lil ada tadi. Wa qila lahu inna fulanan yuqalu innahu yamurru fi lailatin ila Makkah. Dan dikatakan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sungguhnya seseorang ini diceritakan bahwasannya dia bisa melewati dalam satu malam ila Makkah, ke Makkah. Faqala syaitanu, maka berkata Syekh Abu Yazid, asyaitanu yamurru fil ardhatin minal masyriqi ila maghribi. Setan juga bisa jalan, jangankan dari Basrah ke Makkah, ini dari ujung kulon ke ujung wetan, dari sebelah timur ke barat, ini setan bisa hanya dalam filahdotin, hanya dalam sekejap saja. Wa huwa fi la'natillah, padahal dia setan itu dalam laknat Allah atau dijauhkan dari rahmat Allah. Iya.
ini bisa anu nih, fulan ini bisa begini. Setan lebih sakti tuh bang. Gitu aja, setan lebih sakti, tapi dia nggak dapat rahmat Allah. Laknat itu nggak dapat rahmat Allah. Wakilalahu, dan dikatakan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, inna fulanan yamshi alal ma, itu orang bisa jalan di atas air. Faqala al-hitanu fil ma wa tayru fil hawa. Ikan lebih sakti tuh, ikan bukan cuma jalan, nyelam dalam air. Wa tayru fil hawa, dan burung itu bisa terbang. Ikan di air, burung di udara, itu ajabu min dzalika, itu lebih mengagumkan dibanding yang kalian sebut itu. Ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang syatohat-syatohatnya terkenal itu. Syatohat-syatohatnya antara lain ma fi jubbati illallah, di dalam kokoku cuma ada Allah, itu syatohat. Itu lagi ishq, lagi menikmati atau lagi sampai kepada tahap kedekatannya kepada Allah sehingga tidak terkontrol, gitu, tidak terkontrol. Jadi muncul ucapan-ucapan itu. Gimana kita menyikapi ucapan seperti ini, syatohatnya para sufi? Ya ditakwil aja. Takwil kalau ditakdir, kan kalau di nahwu mubtada dibuang biasa ya, tahu ada khobar. Takdirnya apa? Takdirin aja. Sama kayak baca ini. Saya lagi baca Al-Quran malam-malam gitu ya. Innani anallahu fa'budun, misalnya gitu. Itu kalau orang yang dengerin salah persepsi, salah tafsir kan, dah Ustaz ngaku Allah. Sesungguhnya aku Allah, maka sembahlah aku. Maka jangan gitu. Oh, lagi baca Al-Quran. Begitu juga syatohat ini. Itu sebenarnya bukan beliau-beliau para sufi ini yang ngomong, tapi sebenarnya itu Allah sedang berbicara pada dia dan dia mengikuti semacam ayat-ayat itu. Jadi ditakwil, ditakdir, harus seperti itu. Yang sudah begini saja masih bilang ikan lebih sakti, burung lebih hebat, apalagi tadi setan lebih hebat, karena memang memandang bahwa karomah khariqil ada itu tidak penting. Justru yang penting itu akhlak. Wa qala Junaidi radhiyallahu anhu hijabu qulubil khassah al-mukhtassah bi ru'yatin ni'am. Berkata Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, hijabu qulubil khassah al-mukhtassah bi ru'yatin ni'am. Mukhtassah itu bi ru'yatin ni'am. Hijab atau penghalang hatinya orang khusus, orang yang istimewa, al-mukhtassati yang diistimewakan, itu biru'yatin ni'ami, bisa terhalang sebabnya biru'yatin ni'ami, dengan melihat nikmat-nikmat, wa taladzudi, dan juga berlezat-lezatan, enak-enakan, bil atoi, dengan pemberian, wasukuni, dan juga sebab anteng, sebab nyaman, ilal karomati, kepada keramat-keramat. Ya, hati-hati orang yang sudah khusus, sudah melalui latihan-latihan, riado-riado, ngaji-ngaji sufi, dikasih pemberian-pemberian, dikasih karomah-karomah. Kalau dia terus memandang karomah itu, merasa enak dan nyaman dengan karomah itu, hati-hati, itu jadi hijab hatinya nanti. Itu jadi penghalang hatinya, dan bisa terus hatinya benar-benar tidak melihat Allah nantinya. Akan terhalang karena semata-mata dia melihat pemberian Allah. Ya sama kayak dulu HP, bocah kalau dikasih HP lupa sama orang tuanya, orang tua yang ngomong juga nggak dengerin. Sama kayak murid-murid, atau sama kayak para pejalan menuju Allah, kalau dikasih karomah asih sama karomah, Allah ngomong apa juga nggak dengerin kadang-kadang. Gitu, itu bisa jadi penghalang kalau merasa nyaman dalam karomah itu. Wa qad taqaddama mithlu hadza inda qawlihi, dan telah dahulu semisal makna ini inda qawlihi, kepada perkataan, di sisi perkataan musannif, laisa kullu man thabata takhsisuhu
kamula takhlisuhu. Tidaklah kuluman setiap orang sabata yang mantap, yang tetap, takhsisuhu keistimewaannya, man takhsisuhu keistimewaannya, tidaklah kamula itu kamula sempurna apa takhlisuhu khalas. Khalas itu selamat, mukhlasin itu bisa diartikan diselamatkan oleh Allah. Takhlisuhu itu diselamatkan. Sempurna apa takhlisuhu, keselamatannya seorang. Tidaklah orang yang punya khususiyah. Khususiyah yang dimaksud di sini adalah karomah-karomah. Tidaklah semua orang yang punya khususiyah itu bisa sempurna keselamatannya, bisa sempurna dari afat atau dari celak, dari godaan-godaan. Karena seringkali taksis atau karomah itu keistimewaan itu seringkali justru tidak menyelamatkan dia, justru bertambah jauh dia dari Allah. Jadi terpesona, terlena dengan pemberian-pemberian itu. Guru-guru sufi, guru-guru kita atau mursyid, para pembimbing, guru-guru mursyid emang ini mengutamakan pembenahan akhlak, karena memang bukan itu yang dimaksud untuk bacaan-bacaan seperti Hizib Bahar, kemudian hizib-hizib yang lain, Hizib Nasar, sebenarnya bukan untuk memunculkan itu, bukan untuk memunculkan karomah-karomah, tapi untuk menumbuhkan akhlak. Caranya bagaimana? Dibersihin hatinya. Kalau hatinya udah bersih, maka akhlaknya ikut bersih juga. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husurin nataij. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.